Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah perangkap cintanya. Kira-kira bagaimana perangkap cinta? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, perangkap cintanya Gemini. Dan ini energinya juga bisa terbolak terbalik ya, bisa di Gemini bahkan atau di dirinya ya, ataupun kalau memang tidak terjadi pada dirimu ataupun pasanganmu, berarti energi atau readingan ini bukan untukmu ya, karena saya menyerap energi dari banyak Gemini sesuai tema kita, jadi yang paling dominan ya, sesuai tema. Oke ya, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, di sini ada The High Priestess ya. Dimana saya lihat di sini kamu perlu ketenangan jiwa saat ini, Gemini. Ya, saya lihat di sini hidupmu lelah, ingin melepas semua beban yang ada di dirimu, lebih ingin mendekatkan diri kepada semesta, lebih mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan ingin beristirahat dari kelelahan ini. Hidup penuh dengan apa ya, kalau saya lihat di sini, tekanan. Ini tekanan juga nih banyak dari Gemini, dari ini ya, entah dari pasangan, entah dari pekerjaan, dan dari diri sendiri ya. Terutama juga dengan omongan orang luar ya, maksudnya mungkin gosip. Padahal kalau gosip ya biarin aja, kalau nggak benar nggak usah terlalu dipusingkan. Jadi kamu bisa menyesuaikan, ternyata kompleks ya. Dimana perangkap cinta ini ada beberapa juga sahabat yang menusuk dengan dalam tanda kutip memberikan cinta seakan-akan mereka baik untukmu. Ini kan bicara cinta bukan hanya ke pasangan ya, ini umum, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Tetapi menusuk kamu dari belakang, menceritakan aib-aibmu, dimana kamu merasa bahwa dia bisa menyimpan rahasiamu ya, ternyata dia mengecewakanmu. Kenapa bisa seperti begitu? Kenapa bisa seperti begitu Gemini? Dan Gemini merasa bahwa apakah saya salah selama ini? Apakah saya jahat selama ini? Ya, dimana ada Page of Pentacles, dimana kamu berjuang ya, tetapi seolah perjuangan itu tidak dihiraukan atau tidak diakui oleh dirinya. Ini banyak ada beberapa yang contoh ya, kalau sahabat pinjam-pinjam duit tapi ujung-ujungnya tidak dikembalikan, kamu yang dipersulit ya, dimana di awal tuh dia dengan mulut manis, sikap manis, penuh dengan permohonan, bicara cinta kan berarti baik ya, hanya memanfaatkanmu dari segi finansial. Ini pun pasangan ada beberapa juga, katanya bisnis ini, bisnis itu, padahal zong. Katanya pinjam, tapi sampai sekarang nggak dibalikin. Bahkan menipu. Ada beberapa yang mungkin asetmu sudah dilelang, ataupun mungkin kondisinya kamu yang terjerat dalam hutang atas dirinya, yang mana kamu berjuang sendiri untuk bisa melunasi hutang itu. Atau bahkan menipu, membawa kabur uangmu dengan alasan cinta dan bisnis.
Ya, contoh, saya harus punya modal, sayang, pakai sayang ya. Sayang, saya mau bisnis ini kan untuk kita juga, untuk masa depan kita. Tetapi pada saat bisnis itu tidak berjalan baik, dia meninggalkanmu sendiri dengan modal ataupun hutang yang sangat banyak. Modal yang belum kembali ya. Bukan dapat untung, malah dapat buntung. Bahkan ada yang ditipu, dia mengajakmu untuk mengikuti investasi-investasi, ternyata bodong. Ujung-ujungnya diminta pertanggungjawaban, dia diam aja karena dia juga bingung. Karena apa? Iming-iming bunga tinggi. Ini ada beberapa, ataupun mungkin kondisinya kamu bantu dia, ternyata dia salah gunakan. Ada saya lihat di sini terjerat dari judi online ya, atau judi. Dia bilang mau pakai untuk yang lain, contoh ya, mungkin ya bisnis atau apa, ternyata dia pakai untuk yang lain lagi. Saya lihat di sini kalau kamu sudah bersama ya, kamu sebagai ketumpuan keluarga atau jadi apa ya kalau dibilang satu-satunya yang berjuang untuk keluarga. Dia santai, kamu yang bekerja keras. Ini kalau wanita ya, kamu sebagai bukan tulang rusuk tapi tulang punggung. Kalau kamu laki-laki, berarti kamu dimanfaatkan dari segi finansial. Pada saat dia tidak mempunyai apa-apa, kamu nggak mempunyai apa-apa, dia pergi mencari orang suplai-suplai lainnya. Orang yang bisa memberikan kebahagiaan, terutama materi. Dan pada saat dia melihatmu bahagia, dia datang. Adapun saya lihat di sini hubungannya digantung. Ya. Entah kepastian. Entah nggak, artinya gini, entah kepastian itu nggak tahu kapan ada untuknya, untuk dirimu gitu. Contoh ya, sudah lama pacaran tapi belum nikah, ataupun mungkin sekarang sudah berpisah ya, dia punya triparty, ataupun mungkin dia pergi meninggalkanmu tapi belum bercerai secara resmi negara. Jadi bingung kan, kamu berbuat apa? Saya lihat di sini masalah finansial. Dan kamu pun bingung. Di sini ada Ten of Cups. Harus mengambil keputusan yang mana? Di mana kamu berharap saya ingin mendapatkan kebahagiaan dan bisa membahagiakan, tetapi ternyata itu tidak saya dapatkan. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai anak, kamu bingung harus berbuat apa supaya anak saya bahagia, supaya diriku bahagia, supaya pasanganku bahagia. Ya, ada beberapa juga yang memanfaatkan anak sebagai tameng. Macam contoh ya, kamu sudah tahu bahwa dia itu orangnya toksik untuk kamu. Tetapi karena anak kamu, contoh ya, kalau kamu seorang ibu, anak kamu bilang sama kamu, "Bunda, ayah mana?" Itu langsung kamu kayak, aduh ya ampun, anakku tersiksa sekali, dia rindu sama ayahnya. Kalau saya berpisah, kasihan anakku menderita karena merindukan akan kehadiran ayahnya. Itu dia tahu kelemahanmu pada anak, sehingga menjeratmu dalam kehidupan yang penuh drama. Kenapa? Karena dia melihat kamu masih mempunyai sesuatu yang bisa dia dapatkan. Jalannya apa supaya kamu masih bisa menerima dan memberikan pemaafan untuknya? Yaitu anak. Ada beberapa. Ya. Di sini ada Two of Pentacles, di mana kamu ingin, udah deh, saya udah capek, udah pasrah, udah stop. Tetapi hati kayak bergejolak, logika pun bergejolak, nggak nyaman. Saya harus mengikuti yang mana, kata hatiku atau logikaku? Saya takut terintimidasi juga. Saya takut salah langkah. Saya di sini kamu kayak penuh dengan kecemasan ya. Tetapi dalam hati kamu tuh ingin punya kebebasan dan kemerdekaan untuk jiwa kamu, untuk diri kamu. Tetapi untuk melangkah ini kayak bingung ya. Kayak ada rasa keraguan, ketakutan dapat penghakiman dari publik. Padahal publik tidak akan memberikan jaminan kamu bahagia. Orang lain tuh gak akan bisa memberikan kamu kebahagiaan. Yang bisa memberikan kamu kebahagiaan itu adalah dirimu sendiri. Kenapa harus memikirkan orang lain? Orang lain aja gak memikirkan kamu. Malah kebanyakan orang lain memikirkan hal negatif atau mencibirmu. Kenapa kamu harus mau berbuat yang terbaik untuk orang lain dan mengorbankan dirimu? Karena saya lihat di sini juga ada pasangan yang toksik ya. Seolah-olah dia yang merasa bahwa dia yang korban, ataupun dia sudah berbuat baik terhadapmu, tapi pembalasannya adalah pencampakan dari dirimu.
Ternyata kebalikan, di mana dia memberikan statement itu kepada publik supaya kamu bisa terhakimi. Ataupun malah menghasut keluarga, menghasut sahabatmu supaya banyak yang tidak suka pada dirimu. Tapi saya lihat di sini kamu orangnya cuek ya, Gemini ya. Di sini ada Judgment, di mana kamu lebih berserah aja kepada semesta, sudah nggak mau tahu, nggak mau pusing. Orang mau berbuat apa, mau bilang apa ya terserah, itu urusan mereka. Mau berbuat, mau menerima saya silahkan, tidak juga tidak. Tetapi ya itu tadi, masih ada dalam hati ya. Mungkin kamu punya pemikiran seperti itu, tapi dalam hati tuh kayak macam masih ada trouble, masih ada ketakutan untuk melepaskan. Tapi itu seiring waktu pasti bisa ya, karena ini masih dalam tahap proses pembelajaran. Ya saat ini. Saya lihat juga di sini kamu lebih fokus pada karirmu, pada dirimu. Kamu berusaha untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri tanpa mengharapkan orang lain datang membahagiakanmu. Saya lihat di sini dirimu penuh dengan kesepian, walaupun mungkin kondisinya kamu dikelilingi banyak orang, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak energi yang tidak sevibrasi. Ya, banyak teman toksik atau lingkungan toksik, bahkan pekerjaan toksik yang kondisinya saat ini kamu sedang jalani. Kalau pekerjaan toksik kan berarti banyak ini ya, banyak tekanan ya dalam pekerjaan ya. Ibaratkan kamu itu sebenarnya contohnya suka makan tetapi disuruh diet ya. Jadi menyiksa. Ya. Ataupun mungkin kondisinya pimpinan terlalu menekanmu. Apa-apa yang kamu lakukan selalu salah di depan mata dia gitu. Sehingga kamu stres dengan pekerjaan. Ini ada beberapa. Akhirnya terbawa dalam hubungan, terbawa dalam dirimu. Dimana saya lihat di sini kamu ada sakit-sakitan, entah sakit kepala, sakit tulang belakang, sakit bagian pinggul, kaki, ya, kesemutan, ulu hati, migrain, penyakit-penyakit kecil. Tetapi itu bisa menjadi penyakit yang besar kalau kamu mengabaikan itu. Karena kita bicara energi. Semua kalau hati kita dan pikiran kita tidak sinkron, otomatis akan berdampak pada kesehatan juga. Dan mental, dimana sekarang kesehatanmu lagi tidak baik-baik saja, walaupun mungkin kondisinya masih biasa ya, kamu anggap biasa aja kok. Tapi jangan disepelekan, karena penyakit-penyakit kecil kalau berkumpul akan menjadi penyakit yang besar ya. Di sini ada Queen of Wands, dimana saya merasa bahwa kamu ya udah deh, kalau memang ini takdir saya ikut aja apa maunya Tuhan. Tuhan mau membentuk saya seperti apa silahkan. Saya sudah gak mau ngoyo-ngoyo kayak dulu ya, terlalu mau forsir kerja, cari ini, cari itu. Tapi ujung-ujungnya juga saya dicampakkan, ujung-ujungnya juga saya kelelahan, ujung-ujungnya juga saya sakit. Toh gak ada yang mempedulikanku. Sekarang kamu baru tahu bahwa siapa yang modus, siapa yang tulus. Dimana pada saat kamu terpuruk saat ini. Ya, saya lihat pada saat ini kamu banyak merasakan hal yang positif ya, walaupun mungkin kondisi kamu tidak baik-baik saja, tetapi saya lihat di sini kamu sudah bisa menerima, ada penerimaan diri bahwa inilah hidupku, jalan hidupku, yang mana semua itu baik. Tuhan sudah memberikan rancangan yang baik untukku, di mana ya kondisinya pada saat saya jaya orang banyak datang. Pada saat saya terpuruk, orang pergi, dan itu saya tahu siapa yang modus, siapa yang tulus. Bahkan ada pasangan yang saya lihat di sini yang pergi meninggalkanmu, dan kamu tahu bahwa ternyata dia hanya memanfaatkan kamu dari sumber dayamu. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang sudah bangkit ya dari keterpurukan, terutama keterpurukan finansial, dan ada beberapa pasangan yang mau datang kembali. Seakan-akan mau mencari muka, mencari simpatimu, tetapi saya lihat di sini kamu gak respon karena kamu udah tahu karakter sebenarnya tuh kayak gimana. Dia hanya mau datang untuk enaknya saja. Pada saat susah dia pergi meninggalkanmu begitu saja. Ya, Two of Swords, dimana saya lihat kamu sudah jauh lebih peka ya terhadap orang-orang yang toksik. Jadi kamu udah tahu, intuisimu tuh udah oke. Walaupun matamu tertutup ya. Ini kalau kita bicara ini matanya tertutup tapi bisikan-bisikan banyak. Kamu udah tahu mana orang yang palsu, mana orang yang benar. Walaupun kamu tidak melihat ya.
secara langsung ya, walaupun mungkin ada beberapa yang tadi saya bilang ya, orang juga mau mengambil hatimu untuk menjebakmu. Saya lihat di sini kamu sudah lebih up ya. Jadi kalau sesuai dengan tema kita perangkap cinta, dulu kamu masuk perangkapnya, tapi sekarang kamu sudah bisa lebih belajar untuk bisa tahu mana perangkap dan mana berkat gitu loh. Mana orang yang tulus, mana orang yang modus. Dimana dulu kamu terjerat dalam perangkapnya karena kamu begitu polos. Sekarang kamu udah tahu, dengan kondisi saat ini ya, kamu terpuruk, kamu udah tahu siapa sebenarnya dirinya. Dan kamu berterima kasih kepada semesta telah memberikan atau membuka topeng-topeng mereka, yang mana saya tidak terjerat lebih dalam penderitaan, dalam kepalsuan yang mereka rancang untuk diriku. Dan saya lihat di sini ada Six of Wands, di mana kamu lebih ingin memulai lagi ya, ibaratkan kamu ini mulai dari nol lagi ya. Jadi kamu ingin menata hidupmu dari jebakan mereka, dari toksik ya. Bahkan ada beberapa orang-orang yang datang ke kamu saat ini ya dengan alasan ini itu untuk ya mungkin pinjam uang ataupun mau mengambil hatimu ya. Saya lihat di sini ada beberapa orang baru juga yang sebenarnya toksik ya, ataupun mungkin ya sahabat-sahabat mau mendekatimu padahal dia toksik, tapi kamu sudah lebih peka dan tidak terlalu mau pusing dengan mereka ya. Dan memang itu harus. Kalau kita terlalu lemah pada diri kita, itu yang membuat kita bisa disepelekan atau dimanfaatkan. Kenapa? Karena kita mengizinkan kan? Karena tidak ada ketegasan dalam diri kita. Kalau kita tegas, mereka tidak berani untuk mempermainkan kita. Itu yang harus Gemini lakukan. Tegas pada diri sendiri, bukan keras ya. Kalau keras hati, keras pada diri sendiri berarti membenarkan yang salah. Ini tidak. Tegas. Tegas berarti ini hal tidak boleh dilakukan karena salah gitu. Ada orang yang keras loh ya, keras ini ibaratkan membenarkan sudah salah tapi masih membenarkan kesalahannya. Itu yang sangat luar biasa buruknya, karena memang ada yang terkoneksi dengan dirimu juga di sini. Orang yang keras kepala, orang yang keras hati. Saya melihat di sini ya itu orang-orang di masa lalu kamu, yang mana kondisinya mungkin dia hanya memanfaatkanmu, tapi ujung-ujungnya dia berbalik menuduhmu kamu yang memanfaatkannya. Dia yang selingkuh tapi dia menuduhmu selingkuh, ataupun mungkin kurang perhatian sehingga dia berbuat seperti begitu. Pokoknya membenarkan apa yang dia lakukan ya, bilang kamu tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada, padahal memang dia pemalas. Ngapain kita bersyukur dengan orang pemalas ya? Contohnya ya, apa kalau dibilang dulu dia kerja, setelah menikah mungkin usahanya atau mungkin dia nggak bekerja lagi karena COVID, ini contoh ya. Dan begitu terus, akhirnya manja karena mungkin dia melihat kamu mampu ya, dan dia santai-santai di rumah. Seolah-olah dulu kan saya sudah kerja, sekarang gantian dong, kan saya nggak punya rezeki. Padahal sebenarnya bukan nggak punya rezeki banyak, cuman kan dia malas. Nah ini ada mengatasnamakan Tuhan, syukur dan macam-macam, padahal tidak ada energi kesyukuran dalam dirinya. Selalu ngeluh, selalu intimidasi, mencari kesalahan dan pembenaran, membongkar aib-aib, mulutnya panas, ya, bahasa kasar maksudnya ya. Atau ada perlakuan tidak senonoh untukmu, ya, baik kata dan tindakan. Semena-mena terhadapmu, bahkan tidak mendukung apa yang kamu mau. Contohnya ya, kalau dia mau beli ini bisa, tapi kalau kamu yang beli jangan, itu boros. Lebih baik beli yang ini, padahal sebenarnya yang ini itu yang sebenarnya dia mau gitu. Bahkan tidak bertanggung jawab. Yang tadi saya bilang, entah dalam hal finansial ataupun apapun. Ya. Dan saya lihat di sini kamu sudah oke, saya nggak mau terlalu mau pusing dengan dirinya. Kamu tahu bahwa ada karma. Saya tetap berbuat baik untuk diriku dan masa depanku. Dan kalau kamu sudah mempunyai keluarga ya keluarga. Saya akan benahi semua dari nol lagi.
dan tidak mau dibodohi lagi. Nah itu memang harus seperti gitu. Terkadang kita punya kebaikan disalahgunakan orang. Kita baik, bisa, tetapi terlalu baik jangan. Karena yang terlalu berlebihan dan terlalu kekurangan itu berbahaya. Kita harus di posisi yang stabil. Ya. Terkadang kita memanjakan pasangan atau memanjakan anak itu berbahaya di masa depan. Kenapa? Karena mereka akan ketergantungan pada diri kita dan kita yang pusing sendiri, merasa kita yang berjuang sendiri untuk mereka, dan pada saat kita tidak ada memberikan apapun yang mereka inginkan, mereka akan berpaling ke orang lain ataupun kecewa ataupun marah. Ya, karena saya lihat di sini ada banyak wanita yang merasa dirinya mampu, daripada ribut, ya sudah biar aja, saya kan punya duit, nggak apa-apa, kamu nggak kerja juga nggak apa-apa. Padahal sebenarnya kan perempuan harus dinafkahi, sedikit banyaknya itu tetap disyukuri. Tapi ini ada yang tidak dinafkahi sama sekali. Pada saat kamu tidak mempunyai uang, ya dia santai-santai aja. Ya, karena ada kamu. Pada saat kamu tidak mempunyai uang, ya, terus dia nggak punya uang, terus gimana dong? Dia sudah terlanjur hidup enak, terlanjur santai. Karena apa? Dirimu sendiri yang memberikan kebebasan itu, sehingga dia daya juangnya rendah. Nah ini ya, jadi ada beberapa dari Gemini juga yang saking sayangnya kepada pasangan akhirnya mengorbankan dirimu sendiri ataupun ya kebahagiaanmu sendiri. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati yang harus kita tumbuhkan untuk diri sendiri baru ke orang lain. Ini kamu korban baru membahagiakan yang lain. Kasihan jiwamu, kasihan dirimu, lelah sendiri. Kamu harus bisa menyayangi dirimu dulu sebelum kamu menyayangi orang lain. Ibaratkan kalau kita dalam hal situasi darurat ya, kita mau menyelamatkan orang ya kita harus selamat dulu. Bagaimana kita menyelamatkan orang kalau kita tidak selamat ya? Contohnya kalau di pesawat ada tragedi, ada musibah ya, itu tabung oksigen datang ya, kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Kita pakai tabung baru kita menyelamatkan yang lain. Contoh mungkin anak ya, kita bantu dia pakai oksigen. Karena kalau kamu kasih anakmu dulu terus kamu mati duluan, terus anakmu siapa yang urus? Ini contoh ya, kan begitu prosedurnya. Nah sama, dalam energi juga sama. Kita harus bahagia dulu sebelum membahagiakan orang lain. Ini kan beda. Kamu berkorban untuk orang lain dan mengorbankan kebahagiaanmu. Nah ini ya, jadi Gemini ya, walaupun mungkin kondisinya dulu pernah dia mengkhianatimu, pernah mencampakkanmu, pernah menghasutmu juga dengan orang-orang dengan kata-kata yang kurang bagus ataupun apapun, pernah meminjam duit ataupun mungkin pernah membuat kamu terlilit dalam jeratan hutang ataupun apapun, lupakan, benahi dirimu ya. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih baik ke depannya selama semangat itu tetap ada pada dirimu. Jangan pernah putus asa. Ingat, di balik semua yang terjadi pada dirimu ada hikmah. Dan itu akan terbayar seiring waktu. Ya. Jadi selalu berpikir positif, tetap maju, ya, tetap mengandalkan semesta. Ya. Tetap mengandalkan Tuhan, banyak doa. Banyak bersedekah supaya hidupmu jauh lebih baik. Dan jangan mengingat-ingat masa lalu. Kita ambil pelajaran saja. Kita gak bisa memperbaiki masa lalu, ngapain ingat-ingat? Yang kita bisa perbaiki adalah masa depan kita. Dengan cara action, dengan cara berpikir positif, dengan cara juga menjadi membenahi pribadi kita. Kalau kita tahu bahwa kita salah, benahi. Jangan keras. Kalau kita keras dengan kesalahan kita ya sama saja kita membenarkan yang salah itu, nggak bisa berkembang. Contohnya ya, kalau kamu tahu kok sekarang hidup saya kok begini-begini terus, berarti ada yang salah di dirimu, harus berubah. Terkadang orang tahu kok hidup saya nih miskin-miskin terus ya, atau kenapa hidup saya nih tersiksa terus ya, tapi nggak mau membenahi, tidak mau cari masalah, titik persoalannya itu di mana. Nah ini, jadi kamu harus bisa tahu titik permasalahanmu di mana. Benahi itu, bukan pasrah. Nah, kita diberikan akal pikiran, kita diberikan hati, ya. Kita punya empati, tetapi ingat logika kita juga main. Itu yang tadi saya maksud ya. Kita baik, tapi terlalu baik jangan. Kita bisa berbagi sama orang, ataupun kita bisa baik sama orang, tetapi kita lihat juga ini orang toksik atau orang yang tulus. Kalau orang toksik ngapain kita dekat-dekat? Sama saja kita mengizinkan mereka datang untuk menyakiti kita. Nah itu, jadi kita beriman tapi harus berhikmat ya.
Kita punya empati tapi harus punya logika juga main. Itu yang saya bilang seimbang, jangan sampai timpang berat sebelah. Ibaratkan kalau kita lari dengan kaki yang pincang sakit, bisa treble, mungkin kita terjatuh akhirnya badan kita luka-luka, ataupun mungkin ya kita sampai di tempat tujuan tapi lambat. Nah ini makanya harus seimbang ya. Jadi kalau kamu tahu saat ini hidupmu tidak baik-baik saja, berarti ada yang harus dibenahi, bukan didiamkan. Karena diam itu bukan menyelesaikan masalah, diam itu hanya menambah masalah ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, yang mana perangkap cinta kamu sudah terjerat di dalamnya, tetapi saya melihat kamu berusaha untuk move on kembali dan keluar dari jeratan itu ya, dan tetap semangat ya, tetap berserah, dan ya banyak doa supaya hidupmu dilindungi, diberikan petunjuk, dan dipenuhi dengan kelimpahan ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya lihat untuk zodiak ada Gemini, ada Aries, ada Sagittarius, ada juga Capricorn, Scorpio, Libra, Cancer, Leo, dan Virgo. Dari inisial ada huruf A, N, T, ada J, ada F, ada K, ada L, ada Y, ada I, S, W, ada O, M, B, L, H, K, J, R, dan M ya. Wah ini banyak yang double ya, berarti kamu mungkin seputaran orang-orang itu aja ya. Oke, itu dari kedua kategori, zodiak dan inisial. Semoga resonate untukmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readinan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.